Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Tabe salamat lingunan latai. Salam sujud karede malempang. Adil kata linu bacuramin kasaruga basengat kajubata. Arus. Halo sahabat UMKM, bersama saya Ahmad Syabudin dan selamat datang di podcast UMKM binaan Bank Indonesia. Di sini saya tidak sendiri. Saya bersama teman saya Rike. Silakan Rike. Hai sahabat UMKM, saya Rike Nurjana selaku partner dari Shihab yang akan ikut memandu podcast kita pada hari ini. Jadi, podcast kita kali ini akan membahas mengenai UMKM binaan Bank Indonesia di Kalimantan Tengah. Karena sebagaimana yang kita ketahui, UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian masyarakat Indonesia. Apalagi UMKM adalah salah satu mesin penggerak roda pertumbuhan perekonomian Indonesia. Benar sekali Rike, terutama pada masa pandemi ini UMKM sangat disupport oleh pemerintah kita sebagai salah satu penggerak perekonomian bangsa yang tengah terpuruk selama pandemi ini. Maka dari itu Rike, kali ini kita kedatangan seorang narasumber, yaitu Ibu Akidah Wahyuni atau biasa dipanggil Mak Oni. Perlu sahabat UMKM ketahui bahwa Mak Uni ini adalah seorang owner dari UKM Maps Foods and Snack dan juga ketua dari Perkumpulan Pramesti Malima Energi Fokus Sejahtera atau disingkat PMAPS. Sebuah kelompok usaha yang bergerak di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan atau POKLASHA di bawah binaan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah dan Dinas Perikanan Kota Palangkaraya. Nah, dari informasi yang kita dapatkan, kelompok usaha ini menerapkan sistem manajemen yang unik nih sahabat UMKM, yang mungkin belum banyak diketahui oleh para pelaku UMKM di Indonesia. Lalu, bagaimana keunikan sistem manajemen kelompok usaha ini? Yuk langsung saja kita sapa narasumber kita pada hari ini. Halo Mak Uni, apa kabar? Hai Rike, hai Shihab, Alhamdulillah baik. Kalian apa kabar? Alhamdulillah baik Mak Oni. Ya baik, Mak Uni, sebelum kita membicarakan tentang keunikan manajemen usaha kelompok PMAPS, boleh kiranya diceritakan terdahulu bagaimana sih awal mulanya kelompok ini dapat terbentuk? Baik, pada awalnya tahun 2012, tepatnya pada bulan September, itu saya mendirikan usaha pribadi skala industri rumah tangga dengan nama MAP Food and Snack. MAP itu sendiri singkatan dari Me and Friend, begitu ya. Iya. Karena sejak awal mendirikan usaha ini saya sudah berniat mengajak teman-teman saya untuk bergabung dan membangun usaha bersama. Saat itu produk yang saya buat adalah abon mandai, yaitu abon dari kulit cempedak yang difermentasikan dengan garam. Ini salah satu kuliner khas Kalimantan yang cukup unik, begitu. Kemudian ada abon ikan dan wadi ikan. Wadi ikan ini juga salah satu kuliner khas Kalimantan, berupa ikan yang difermentasikan dengan garam dan beras sangrai. Kemudian pada tahun 2016, di bawah pendampingan penyuluh perikanan dan dari Dinas Perikanan Kota Palangkaraya, saya mulai membentuk sebuah kelompok yang diberi nama MAP Food and Snack. Kemudian pada tahun 2017, kelompok kami mendapatkan perhatian dan pembinaan dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah melalui Program Sosial Bank Indonesia atau PSBI. Seiring dengan perjalanan waktu, dinamika kelompok, dan kebutuhan legalitas badan usaha kelompok, pada tanggal 12 November tahun 2019, POKLASHA MAP Food and Snack akhirnya berubah nama menjadi Perkumpulan Pramesti Malima Energi Fokus Sejahtera. Wah, sangat panjang sekali ya Mak perjalanan usaha yang ditulis Mak Oni ini. Betul. Untuk produknya Mak, apa saja produk yang dihasilkan oleh kelompok PMAPS ini Mak? Kami mengolah aneka abon ikan ya. Memang kami bergerak di bidang pengolahan hasil perikanan. Jadi abon ikan yang kami olah itu dengan varian rasa original, rasa rendang, rasa sambal khas Dayak yang yaitu sambal serai atau kandas serai.
Kemudian juga ada produk frozen seperti bakso ikan, pempek ikan, nugget ikan. Ada juga produk-produk cemilan yang semuanya berbahan ikan begitu. Jadi slogan kami itu ya, untuk produk-produk kami itu adalah cara asik makan ikan. Karena memang produk kami berbahan baku ikan semua. Jadi bagi yang ingin mengetahui tentang lebih banyak lagi tentang produk kami, mungkin bisa menelusuri lewat tagar Maftizen gitu. Netizen ya. Produk-produk ini ada yang merupakan produk milik kelompok dan ada yang merupakan produk milik anggota. Ada beberapa brand produk di kelompok kami yang bernaung di bawah rumah produksi PMAPS ya. Seperti brand Map Food and Snack, brand Mayoda, ada brand Sedapur dan Baklai gitu. Wah, banyak sekali ya Mak produknya. Dan sangat menarik sekali mulai dari nama brand dan nama produk yang tadi disebutkan oleh Mak Uni ya Rike. Iya Syihab, Rike jadi penasaran nih dengan produk dan brand sebanyak itu. Bagaimana sistem manajemen usaha yang diterapkan di kelompok ini, Mak Uni? Ya, memang menjalankan manajemen usaha kelompok atau usaha bersama itu agak berbeda dengan manajemen usaha pribadi yang dijalankan sendiri ya. Kalau dalam manajemen usaha pribadi, segala sesuatunya dapat diputuskan sendiri. Resiko kesuksesan maupun kegagalannya juga ditanggung sendiri oleh sang owner kan. Nah, dalam manajemen usaha kelompok, hal-hal yang berkaitan dengan jalannya usaha kelompok harus diputuskan bersama. Dalam hal ini oleh tim manajemen atau pengurus kelompok dan anggota. Jadi fungsi utama dari kelompok PMAPS itu sendiri adalah sebagai rumah produksi bersama sebetulnya. Di mana semua anggota bisa memproduksi produk mereka di sini dan memasarkannya dengan brand mereka masing-masing. Jadi selain produk milik anggota, kami juga mengembangkan produk milik kelompok. Jadi di PMAPS itu kami sesuai dengan bisnis plan kami menerapkan sistem manajemen produksi satu atap, pemasaran satu pintu, dan kontribusi cipu-cipu. Maksud dari sistem manajemen produksi satu atap, pemasaran satu pintu, dan kontribusi cibu-cibu, apa itu Mak? Produksi satu atap itu maksudnya melakukan proses produksi di satu rumah produksi bersama yang memang terpisah dari rumah tinggal masing-masing anggota dan sudah ditata sedemikian rupa sehingga sesuai dengan tata ruang produksi yang dipersyaratkan oleh instansi yang menerbitkan izin edar produk. Jadi semacam factory sharing lah atau pabrik bersama begitu. Sistem ini kami terapkan untuk memudahkan kami dalam mengoptimalkan penggunaan bahan baku ikan dan sumber daya berupa sarana dan prasarana produksi bantuan dari pemerintah dan Bank Indonesia. Dalam hal optimalisasi pemanfaatan bahan baku ikan tadi, kami menerapkan diversifikasi produk berbasis statuliti, tabungan, tulang, dan kulit ikan, di mana pemanfaatan bahan baku ikan tadi diupayakan tanpa limbah atau zero waste. Kenapa harus tatuliti? Dan apa kelebihan dari tatuliti, Mak? Jadi begini, sistem tatuliti itu kami terapkan karena dengan semakin meningkatnya kapasitas produksi dari rumah produksi kami, maka semakin banyak pula limbah berupa tulang dan kulit ikan yang dihasilkan. Karena kebanyakan produk kami hanya menggunakan dagingnya aja, daging ikan saja begitu. Jadi semakin banyak kapasitas produksi, maka semakin banyak pula limbah tulang dan kulit ikan yang kami hasilkan. Jadi berdasarkan data produksi kami di tahun 2018 ya, persentase bagian tubuh ikan patin yang dimanfaatkan untuk dalam bentuk daging ikan itu hanya sebesar 44% dari total bagian tubuh ikan. Sisanya itu sebesar 66% itu berupa limbah. Berupa limbah tulang ikan sekitar 24%, kulit 5%, isi perut itu sekitar 9% dan kotoran lainnya itu sebesar 18%. Nah, persentase ini apabila kita konversi ke dalam bentuk rupiah, maka dari 10 kg bahan baku ikan patin misalnya ya, dengan harga beli
Rp250.000, ada nilai ekonomis sebesar Rp138.750 yang terbuang sia-sia sebagai limbah dalam bentuk tulang dan kulit ikan yang tidak dimanfaatkan. Nah, dengan sistem Tatuliti ini kami berupaya memanfaatkan Rp138.750 tadi agar tidak terbuang sebagai biaya sampah, begitu, dalam tanda petik, melalui diversifikasi produk olahan kami. Jadi mulai dari daging ikan, tulang ikan, kulit ikan, itu akan diolah menjadi berbagai produk bernilai tambah ekonomis di kelompok kami. Strategi ini kami terapkan untuk memperpanjang mata rantai nilai ekonomis bahan baku ikan, sehingga dapat memberikan keuntungan lebih untuk anggota dan kelompok kami. Nah, mulai terlihat ya keunikan sistem manajemen kelompok usaha PMAPS ini. Seperti produk satu atap, pemasangan satu pintu, dan kontribusi cibu-cibu. Dan uniknya lagi Kak Syihab, ada upaya pemanfaatan limbah melalui diversifikasi produk berbasis zero waste yang disebut Mauni tadi, yaitu Tatuliti, tabungan tulang dan kulit ikan. Menarik sekali ya ini, Mak. Untuk lebih jelasnya, Mauni bisa memberikan ilustrasi bagaimana penerapannya di PMAPS ini. Penerapan Tatuliti tadi ya? Iya, Mak. Oke. Di kelompok kami itu, anggota dapat menyediakan sendiri bahan baku ikan utuh untuk kebutuhan produk dan usaha pribadinya, atau bisa langsung membeli bahan baku ikan di kelompok dalam bentuk daging ikan. Jadi bagi anggota yang menyediakan sendiri bahan baku ikan dan menggunakan fasilitas mesin pemisah tulang milik kelompok, maka tulang dan kulit ikan yang tersisa dari proses pengolahan produknya itu tadi akan kami timbang, kemudian dicatat, kemudian dikonversi menjadi nilai rupiah yang dapat ditabung, dan sewaktu itu dapat diuangkan oleh anggota dalam bentuk cashback. Kemudian bahan baku ikan patin untuk pengolahan abon, produk abon atau bakso ikan, pasti akan menyisakan tulang dan kulitnya sebagai limbah, ya kan? Iya. Karena kedua jenis produk ini hanya menggunakan bahan baku ikan berupa daging. Iya. Nah, tulang dan kulit ikan hasil pengolahan abon atau bakso ikan itu kami manfaatkan sebagai objek nilai tukar uang tabungan bagi anggota. Sekaligus merupakan stok bahan baku untuk menghasilkan aneka produk turunan lainnya. Lalu bagaimana cara mengkonversi limbah tulang dan kulit ikan ini menjadi cashback atau uang tabungan, Mak? Ada satu sistem administrasi yang kami terapkan itu dalam bentuk semacam kartu tabungan begitu. Oh iya. Untuk mencatat berapa berat limbah tulang dan kulit ikan yang dihasilkan. Kemudian dari berat tersebut dikalikan dengan nilai rupiah sebesar Rp6.000 per kilogramnya. Nah, nilai rupiah inilah yang kami catat sebagai uang tabungan dalam kartu tabungan Tatuliti. Uang ini bisa langsung diuangkan atau dikumpulkan dulu dalam bentuk tabungan. Nah, inilah yang kami sebut sebagai cashback. Sejumlah nilai rupiah yang dikembalikan kepada anggota dari limbah yang dihasilkannya, begitu. Ini berarti ada penambahan nilai ekonomis ya, Mak, secara langsung dalam bentuk uang tabungan. Betul. Iya. Wah, menarik sekali ya, Mak, sistem ini kayak gitu. Kemudian tulang dan kulit ikan yang tadi ditabung dijadikan stok bahan baku untuk olahan produk turunan selanjutnya. Lalu produk apa saja yang bisa dihasilkan dari limbah ini, Mak? Jadi produk turunan dari limbah ini tadi, tulang dan kulit ikan kami gunakan sebagai bahan baku untuk pembuatan tepung tulang ikan dan keripik kulit ikan. Itu hanya salah satu contoh produk turunan dari limbah yang terkumpul tadi. Tepung tulang ikan itu kemudian bisa dijual dalam bentuk tepung, bisa juga diolah lebih lanjut menjadi aneka cemilan. Itu yang kami terapkan. Jadi demikian juga dengan kulit ikan tadi ya, dapat diolah menjadi aneka produk baru yang bernilai jual, seperti keripik kulit ikan gitu. Jadi harapannya dengan sistem ini,
maka mata rantai nilai ekonomis dari bahan baku ikan patin tadi dapat diperpanjang dari hulu ke hilirnya. Jadi tidak berhenti hanya dalam bentuk abon atau bakso ikan saja, tetapi ada produk-produk turunannya lagi. Akan berbeda loh hasilnya apabila bahan baku ikan patin tadi hanya dimanfaatkan dagingnya saja. Jadi ada semacam mata rantai ekonomis ya, Mak? Betul. Dari bahan baku ikan tadi, mulai dari daging ikannya hingga tulang dan kulitnya dapat menghasilkan nilai ekonomis. Betul. Bahan baku ikan utuh yang tadinya hanya dimanfaatkan untuk abon dan bakso, pada akhirnya dapat menghasilkan aneka macam produk baru dari tulang dan kulit ikannya, Pak. Ya, betul. Ini benar-benar merupakan cara optimali pemanfaatan bahan baku ikan, hampir tanpa limbah yang terbuang sia-sia. Betul. Selain bernilai ekonomis, Mak, manfaat apa lagi yang bisa didapatkan dari sistem manajemen produksi ini, Mak? Jadi tidak hanya secara ekonomis, sistem manajemen produksi satu atap ini juga bermanfaat secara ekologis karena dapat mengurangi resiko kerusakan lingkungan di sekitar rumah produksi ya, dan bisa bermanfaat juga secara sosialnya karena dapat menjadi alternatif tabungan uang dan memberikan peluang usaha baru bagi pelaku usaha baru begitu, karena ada peluang dari limbah tulang dan kulit ikan tadi untuk diolah sebagai produk dan jadi sebuah usaha baru bagi masyarakat begitu. Maka dari itu kami membuat slogan untuk sistem diversifikasi produk berbasis zero waste konsep ini, yaitu produksi nambah, tanpa limbah, duit nambah begitu. Wah, keren sekali ya, Mak, slogannya. Tatuliti, tabungan tulang dan kulit ikan. Produksi nambah, tanpa limbah, duit nambah. Gimana nih, Kak, itu? Setuju sekali, Rike. Tatuliti pernah mendapatkan The Best 7 Inovasi Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada tahun 2019. Dari yang saya dengar tadi ya, Mak, sistem produksi satu atap atau factory sharing tadi berkaitan dengan optimalisasi bahan baku ikan melalui diversifikasi produk berbasis zero waste dengan penerapan Tatuliti ya, Mak. Iya, betul. Selain optimalisasi pemanfaatan bahan baku ikan ya, Mak, manfaat apa lagi yang bisa diperoleh dari sistem produksi satu atap ini, Mak? Ya, sistem manajemen produksi satu atap ini juga memudahkan kami ya dalam hal pemanfaatan bantuan peralatan produksi yang kami terima dari Bank Indonesia, sehingga pemanfaatannya oleh anggota itu bisa dimanfaatkan secara bersama-sama, optimal dan efisien. Selain itu juga sistem produksi satu atap ini memudahkan kami dalam memantau kualitas dan kuantitas produk yang dihasilkan oleh anggota. Iya. Karena berkaitan dengan sistem jaminan mutu juga ya yang dipersyaratkan oleh instansi terkait, dalam hal ini Dinas Kesehatan, BPOM, BPJPH, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan, di mana kualitas keamanan pangan yang dihasilkan dan ketelusuran produk menjadi salah satu hal yang wajib bagi produsen olahan makanan. Jadi melalui sistem manajemen produksi satu atap ini, pelaku UMKM atau anggota kelompok yang baru mulai merintis usaha dan belum memiliki ruang produksi di rumahnya dapat memanfaatkan fasilitas rumah produksi untuk menghasilkan produknya tanpa harus mengeluarkan modal yang cukup besar untuk membangun ruang produksi sendiri. Sehingga harapannya modal yang ada itu bisa digunakan untuk mengembangkan produknya begitu. Jadi di kelompok kami melalui sistem manajemen satu atap ini kami juga memfasilitasi anggota dalam hal pengurusan izin edar produknya agar dapat dipasarkan secara legal di pasaran seperti izin PIRT, BPOM, MD, halal dan sertifikat GMP begitu. Wah, ternyata banyak sekali manfaat dalam menggunakan sistem produksi satu atap ini. Sebagai rumah produksi bersama ya, Mak, saya dapat menangkap adanya semangat gotong royong dan bekerjasama dalam membangun usaha di kelompok PMAPS ini. Dan dengan adanya sistem factory sharing atau rumah produksi bersama ini dapat membantu wirausaha baru dalam hal merintis usahanya
semacam wadah untuk belajar merintis usaha juga jadinya ya Mak. Iya, betul. Berarti sangat memudahkan sekali ya Mak sistem ini. Secara teknisnya, bagaimana sistem ini dapat dilakukan Mak? Mengingat ada beberapa brand dan jenis produk yang dikembangkan di kelompok PMAPS ini. Secara teknis kami menerapkan jadwal produksi yang sifatnya tentatif ya dan disepakati bersama aturan mainnya. Jadi proses produksi dilakukan secara bergantian sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. Untuk penjadwalan produksi juga kami sesuaikan dengan kebutuhan stok dan restock produk di bagian logistik kami. Lalu untuk pemasaran dari produk-produknya itu bagaimana Mak? Untuk pemasaran produk kami lakukan dengan sistem pemasaran satu pintu. Dalam hal ini setiap produk yang dihasilkan oleh anggota yang diproduksi di rumah produksi PMAP itu akan dikumpulkan di bagian logistik. Kemudian dipasarkan secara bersama-sama melalui jalur administrasi dan saluran pemasaran kelompok, baik offline maupun online ya. Jadi setiap produk yang masuk ke bagian logistik kelompok itu akan dicatat dalam sebuah jurnal logistik. Kemudian setiap anggota berhak menentukan sendiri HPP dan profit margin dari produknya sebelum dikumpulkan ke bagian logistik. Ya, artinya ketika produk masuk ke bagian logistik, harga yang ditetapkan itu adalah harga modal ditambah profit yang diinginkan oleh si pelaku usaha, dalam hal ini anggota. Berapa profit margin yang dia inginkan begitu. Jadi anggota sudah mendapatkan nilai keuntungan atau profit dari produk yang tersebut. Kemudian dari produk yang masuk tadi ke bagian logistik, kami lakukan markup sebesar 10% dari harga jual produk anggota. Nah, ini yang kami sebut sebagai kontribusi cibu-cibu. Markup 10% inilah yang kami sebut sebagai kontribusi cibu-cibu. Ya, kontribusi ini masuk ke dalam kas kelompok dan digunakan untuk membiayai keperluan operasional rumah produksi kelompok seperti listrik, wifi, maintenance peralatan produksi dan biaya-biaya operasional lainnya yang berkaitan dengan kepentingan operasional kelompok tentunya ya. Jadi tanpa memotong profit margin dari produk milik kelompok itu sendiri atau milik anggota begitu. Nah, kemudian pada setiap akhir tahun produksi, apabila terdapat sisa keuntungan dari kontribusi cibu-cibu ini tadi, maka akan kami bagikan kembali kepada anggota kelompok sebagai sisa hasil usaha atau SHU begitu. Nah, di sini kami menerapkan sistem ekonomi gotong royong atau istilahnya simbiosis mutualisme, saling menguntungkan untuk mengembangkan usaha pribadi anggota dan usaha kelompok melalui rumah produksi bersama atau factory sharing tadi. Oh, jadi begitu ya Mak ya. Mak Uni kan menjalankan usaha ini sudah lama, dari sebelum masa pandemi hingga masa pandemi seperti sekarang. Betul. Bagaimana sistem Tatuliti ini bisa bertahan dan apakah berpengaruh terhadap kemampuan kelompok PMAPS untuk bertahan di masa seperti sekarang ini, Mak? Sangat berpengaruh. Ya, alhamdulillah ya, sejak awal kami sudah menerapkan diversifikasi produk berbasis zero waste dengan inovasi Tatuliti ini, sehingga kami bisa memaksimalkan bahan baku ikan yang kami gunakan untuk diolah menjadi aneka produk bernilai ekonomis guna menambah income begitu. Jadi dengan merubah tulang dan kulit ikan yang semula merupakan bagian yang terbuang menjadi stok bahan baku, kami dapat leluasa berinovasi membuat aneka olahan produk makanan yang bernilai tambah nutrisi. Jadi ada pertambahan produk, ada pertambahan income untuk anggota dan kelompok. Ya, lalu strateginya bagaimana, Mak? Secara internalnya di masa pandemi ini kami melakukan beberapa perubahan dalam sistem produksi dan pemasaran dalam kaitannya bertahan di era pandemi tadi ya. Antara lain itu melakukan pemangkasan biaya-biaya operasional kelompok. Salah satunya yang dengan sangat-sangat terpaksa kami lakukan yaitu mengurangi jumlah karyawan.
Ya, ini benar-benar terpaksa sebetulnya dilakukan karena memang harus menyesuaikan dengan kapasitas produksi dan penjualan yang sangat jauh berkurang semasa pandemi ini. Kemudian kami juga mengikuti berbagai kegiatan pelatihan yang berkaitan dengan digital marketing. Karena sekarang kan semua serba digital nih. Iya, Jadi benar. agar kami bisa lebih memahami perubahan perilaku pasar dan kebutuhan konsumen, kami mengikuti beberapa kegiatan pelatihan yang berkaitan dengan digital marketing. Nah, kemudian dalam hal pemasaran produk ada sedikit pergeseran lah atau mengalihkan fokus penjualan yang semula offline menjadi ke online begitu. Jadi yang dulunya kami hanya menitip jualkan produk di toko-toko yang secara konsinyasi, sekarang kami arahkan ke penjualan online. Kemudian kami juga melakukan pengurangan jumlah distribusi produk ke toko-toko yang memang tingkat penjualannya rendah. Selebihnya kami melakukan penjualan produk melalui marketplace dan akun media sosial kami. Kemudian strategi selanjutnya yang kami terapkan adalah menambah varian produk frozen, produk siap saji atau ready to eat, dan produk setengah jadi yang siap masak atau ready to cook dengan sistem stok produk setengah jadi. Jadi produk stok produk itu dibekukan untuk mengurangi resiko kerugian basi dalam sehari begitu. Nah, kemudian kami juga menambah channel atau saluran pemasaran dengan sistem pre-order melalui delivery service dan take away terkait dengan prokes yang sedang diberlakukan dijalankan dengan menerapkan konsep dapur virtual yang kami beri nama Sedapur begitu. Take away dengan menerapkan konsep dapur virtual. Itu maksudnya bagaimana, Mak? Ya, jadi begini, Sedapur itu dapat diartikan sebagai satu dapur untuk kebutuhan bersama, begitu ya. Jadi satu dapur di mana anggota kami dapat menjual produk frozen mereka dalam bentuk masakan olahan siap saji, dan dapurnya konsumen juga untuk memperoleh makanan siap saji atau produk frozen atau ready to cook untuk di stok di rumah mereka. Jadi dengan konsep Sedapur ini, putaran penjualan produk bisa diupayakan lebih cepat lagi gitu. Perputaran modal dan keuntungan juga insya Allah mengikuti begitu kan. Produktivitas juga bisa kembali meningkat, anggota juga bisa bekerja lagi begitu ya. Alhamdulillahnya melalui konsep virtual dapur virtual ini mulai ada peningkatan pendapatan harian untuk kelompok kami. Selain itu juga Sedapur ini juga mengikuti anjuran sebetulnya. Salah satu cara kami salah satu tindakan kami untuk mengikuti anjuran prokes dari pemerintah dalam hal social distancing. Iya, betul. Salah satu ini juga simbiosis mutualisme juga dengan para pekerja kurir online gitu ya. Jadi harapan kami itu satu dapur untuk kebaikan bagi anggota kelompok, kurir online dan konsumen. Begitu konsepnya Sedapur. Lalu selama pandemi ini, menurut Mak Uni, hal positif apa saja yang bisa didapatkan? Ada banyak hikmah yang dapat kami peroleh selama pandemi ini ya. Kami jadi lebih banyak waktu dan kesempatan untuk menambah wawasan, meningkatkan dan mengembangkan kapasitas diri melalui pelatihan-pelatihan secara virtual yang diadakan oleh Bank Indonesia terutama sebagai pembina kami, seperti pelatihan manajemen keuangan, pemasaran, dan pembayaran berbasis digital. Pandemi ini memang benar-benar membuat kami jadi lebih melek digital begitu. Teknologi juga ya. Betul. Itu salah satu hikmahnya gitu. Jadi membuka membuka mata dan kesadaran kami bahwa ada peluang pemasaran sebetulnya yang jauh lebih luas jangkauannya melalui pasar online ini. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, bisa tidak bisa,
kami harus bisa beradaptasi dengan dunia digital. Salah satu hikmah yang kami dapatkan selama pandemi melalui pelatihan itu adalah dari segi aspek manajemen keuangan. Berkat pelatihan dan aplikasi keuangan si Apik dari Bank Indonesia, kami mendapatkan banyak kemudahan dalam hal manajemen keuangan dan analisis usaha kelompok. Ini karena pandemi ada kesempatan untuk mengikuti pelatihan begitu. Oke, terakhir Mauni. Bisakah Mauni memberikan closing statement untuk para pendengar terkait pembahasan kita pada hari ini? Baik, untuk teman-teman UMKM di seluruh Indonesia, apapun bentuk produknya, mari kita jalin kerjasama untuk menyambung mata rantai dan menambah nilai ekonomis produk kita dari hulu ke hilir, dari bahan baku hingga produk turunannya, sehingga dapat memberikan manfaat lebih untuk lingkungan di sekitar kita. Jadi sekarang bukan saatnya kita bersaing, tetapi bersanding melalui rumah produksi bersama atau factory sharing. Jadi selain memanfaatkan secara optimal bahan baku yang kita gunakan untuk produk kita, kita juga saling membantu menghidupkan kembali semangat gotong royong melalui kelompok-kelompok usaha bersama dan saling bantu untuk maju bersama. Mungkin itu. Wah, luar biasa sekali ya, Syihab. Banyak sekali poin-poin yang bisa kita ambil melalui podcast kita pada kali ini. Semoga para pendengar bisa mengambil pelajaran yang dapat diterapkan di usahanya di masa pandemi ini. Terima kasih kepada Mauni yang telah menceritakan pengalamannya dan juga berbagi metode produksi atau sistem produksi yang unik dan teliti, yaitu tabungan tulang dan kulit ikan, di mana sistem ini sangat ramah lingkungan dengan konsep zero waste dan juga memberikan motivasi serta semangat kepada pelaku UMKM di seluruh Indonesia. Terima kasih kembali Syihab, Rike sudah mengundang saya ke sini. Semoga bermanfaat. Saya Ahmad Subudin. Saya Rike Nurjana. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.